Halo sahabat-sahabat semuanya, ini adalah pertama kali kita mereview film. Film yang akan kita review adalah film The Conjuring ketiga. Film ini diangkat dari kisah nyata. Film ini juga merupakan seri ke-8 dari dunia Conjuring. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, film ini dimulai dari sebuah keluarga yang salah satu anaknya yang merasuki tubuh seorang bocah 8 tahun yang bernama David. Keadaan rumah tersebut sangat kacau balau. Arnie, kekasih kakaknya David yang bernama Debbie, membawa David ke kamar untuk beristirahat. Arnie berbicara kepada David bahwa David adalah anak pemberani. Pastor Gordon pun telah tiba. Arnie pun keluar dari kamar untuk menjemput Pastor Gordon. Namun David merasakan sesuatu yang aneh kepada dirinya. Ya, di sini David kerasukan oleh iblis lagi. Dia berteriak sangat keras hingga seluruh orang yang berada di bawah panik dan langsung naik ke kamar David. Si David yang sudah kerasukan langsung menusuk kaki bapaknya. Proses pengusiran setan pun dimulai. Pastor pun terluka parah. Akhirnya Ed menggantikan pastor tersebut. Arnie berteriak kepada iblis untuk meninggalkan tubuh David dan menggantikan dengan dia. Lalu David menjadi tenang dan iblis pun masuk ke dalam tubuh si Arnie. Tiba-tiba Ed kritis. Ternyata Ed mengalami serangan jantung. Kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Arnie mengajak Debbie untuk pindah, tetapi Debbie menolak karena ia masih harus menjaga anjing yang dititipkan kepadanya. Tetapi kedamaian ini tidak berlangsung lama. Arnie mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti melihat benda jatuh, melihat orang di depannya, gergaji mesin tidak nyala, dan tiba-tiba mesin itu menyala mengagetkan Arnie. Balik lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba Ed terbangun dan menyuruh Warren untuk menghubungi Derby bahwa iblis itu telah berpindah ke tubuh Arnie. Warren langsung menelpon kediaman Gretzel tapi tidak diangkat karena bos Derby pada saat itu menyetel lagu yang sangat kencang. Karena tidak mengangkat, akhirnya Warren menghubungi polisi setempat. Lanjut ke Arnie. Arnie mengalami halusinasi. Ia melihat seolah-olah Derby sedang diserang oleh iblis. Arnie pun segera menyelamatkan. Padahal Derby sedang berjoget dengan bosnya. Tetapi karena Arnie mengalami halusinasi, Arnie pun menikam bos Derby sebanyak 22 kali. Arnie pun langsung ditangkap oleh polisi. Di penjara, Ed dan Lauren menyuruh Arnie untuk membaca Alkitab. Tetapi Arnie bisa membaca Alkitab tersebut. Jika orang kerasukan iblis, ia tidak bisa membaca Alkitab dan melafalkan ayat Alkitab. Scene berpindah di mana Ed dan Lauren meminta seorang pengacara untuk membela Arnie. Bahwa pada saat itu, Arnie kerasukan oleh iblis, tetapi pengacara tersebut tidak bisa membantu karena di pisau tersebut terdapat sidik jari Arnie. 19 Februari 1981, pengacaranya langsung berbicara bahwa Arnie tidak bersalah karena Arnie pada saat itu kerasukan iblis. Semua di ruang persidangan itu terdiam karena tidak masuk akal mendengar alasan tersebut. Setelah selesai, pengacara itu berbicara kepada Ed dan Lauren bahwa Arnie akan dihukum mati. Mereka memutar rekaman yang pernah direkam saat David kerasukan. Tragedi tersebut terjadi pada 5 bulan sebelumnya. Pada saat itu, mereka baru pindah dari rumah yang sekarang. David langsung masuk ke rumah itu dan berlari menuju ke kamarnya yang mempunyai ranjang yang berisi air. Dia bermain kasur itu, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu seperti wajah manusia. Ia pun mencari wajah tersebut. Ibu dan keluarganya berusaha menenangkan David. Disitulah awal mula David kerasukan. Ed dan Lauren pun menelusuri bekas kasur ranjang tersebut. Ketika ia membuka karpet, ternyata di bawah kayu tersebut terdapat tengkorak kambing. Setelah melihat itu, Lauren dan Ed mengatakan bahwa David kena kutukan. Kutukan itu pindah ke Arnie. Pastor Gordon menyuruh Ed dan Lauren untuk menemui Pastor Kester. Ed dan Lauren langsung menemui Pastor Kester. Mereka langsung memberikan foto tersebut. Pastor berkata kepada Ed dan Lauren bahwa kutukan ini sangat jahat. Tiba-tiba Ed mendapat kabar bahwa ada seorang detektif yang mencarinya. Detektif ini juga sedang meneliti kasus pembunuhan yang sama dengan Ed, yang hilang 2 orang sahabat yang salah satunya sudah ditemukan mayatnya. Di mayatnya terdapat 22 tusukan dan yang satunya lagi belum ditemukan mayatnya. Lalu Ed dan Warren menemui detektif tersebut dan membantunya mencari mayat wanita yang satu lagi. Sesampainya di hutan, Lauren langsung menggunakan penglihatnya untuk menelusuri hutan tersebut. Lauren melihat ada 2 sahabat yang sedang bermain di tengah hutan yang sangat gelap, yang tiba-tiba salah satu wanita tersebut menusuk sahabatnya sebanyak 22 kali dan berlari hingga terjatuh. Lauren yang sedang dalam alam bawah sadarnya, ia pun mengikuti wanita itu dan hampir terjatuh ke jurang itu.
Pada saat Derby menemui Arnie, Arnie berkata kepada Derby dan David bahwa iblis tersebut menyuruh dirinya untuk bunuh diri. Derby pun langsung menelepon Ed dan Lauren untuk membantunya menghentikan Arnie. Tetapi tiba-tiba telepon itu terputus. Lauren berkata kepada Ed ini adalah sebuah kutukan. Iblis tidak datang bukan karena kemauannya, melainkan dipanggil. Jadi, kutukan ini bisa dihentikan jika kita dapat menemui pelakunya yang melakukan kutukan ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah duka dan mencari mayat yang ditemukan di bawah jurang tersebut. Lauren mencoba menyentuh tangan mayat tersebut untuk memasuki alam bawah sadarnya. Lauren berhasil masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan dia berhasil menemukan pelakunya, yaitu seorang wanita sihir yang sedang ingin menyelesaikan ritual kutukannya. Dia sedang mengutuk Arnie untuk segera mengakhiri hidupnya. Lauren langsung menghentikan wanita itu, tetapi malah tertangkap basah. Wanita penyihir tersebut membangkitkan salah satu mayat untuk menyerang Lauren. Tetapi Ed dengan sigap langsung menangkap Lauren agar menghindari serangan mayat tersebut. Ed dan Lauren pulang ke rumah untuk mencari tahu tempat keberadaan sang wanita penyihir tersebut. Lauren pun langsung membawa mobil untuk menemui Pastor Kester untuk meminta memberitahu kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Lauren tiba di kediaman Pastor Kester. Pastor Kester menjelaskan bahwa kutukan ini adalah ulah anaknya. Lauren pun kaget dan mengatakan kenapa tidak mengatakannya dari dulu. Pastor mengatakan ia tidak tega karena ia merupakan anaknya. Lauren diberitahu oleh Pastor Kester untuk menelusuri lorong-lorong bawah tanah. Di sana Lauren menemukan altarnya dan harus segera menghancurkannya. Wanita penyihir itu sudah dibawa dan tanpa basa-basi langsung menghabisi ayahnya tersebut. Lauren terus berusaha untuk menghancurkan altar kutukan tersebut, tapi apa daya, wanita penyihir tersebut sudah sampai di depannya. Ed mengetahui letak kutukannya tersebut, ia langsung bergegas ke sana untuk membantu Lauren. Sesampai di sana, ia mendengar teriakan Lauren dari lorong bawah tanah. Lauren sudah tertangkap oleh wanita penyihir tersebut, dan untungnya Lauren berhasil kabur lagi. Ed berhasil masuk ke dalam lorong bawah tanah dan sedang mencari si Lauren, tiba-tiba didatangi oleh si penyihir yang menyamar menjadi Lauren. Ed pun terkena guna-guna dari wanita penyihir tersebut. Wanita penyihir tersebut melanjutkan ritual, sehingga Arnie mengalami kerasukan dan meronta-ronta berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Arby terus berusaha menahan agar Arnie tidak tertusuk. Ed yang terkena kutukan penyihir tersebut terus menghantam tempat itu secara membabi buta. Lauren berusaha terus-menerus untuk menyadarkan si Ed. Akhirnya Ed sadar dan langsung menghancurkan altar tempat ritual tersebut. Karena altarnya hancur, semua efek guna-gunanya langsung hilang semua. Karena altar tempat itu telah hancur, sang wanita penyihir tersebut dibawa oleh iblis ke neraka. Setelah semua kejadian selesai, polisi akhirnya datang ke tempat kejadian. Ed membawa cawan ritual itu ke rumahnya untuk dikoleksi. Di tempat persidangan, dibacakan hasil keputusan bahwa Arnie tidak dihukum mati. Hukumnya diperingan. Ya begitulah guys akhir dari cerita Conjuring. Endingnya tetap seru dan tegang, namun menurut Mimin tidak sememorable Bathsheba dan Falak.